Saya Immanuela Dwi Kurnia. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang dengan NIM mahasiswa 10220009. Siapa itu Howard Gardner? Howard Gardner atau Anthony Wilker adalah tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk. Howard Gardner lahir pada tanggal 19 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Pada tahun 1965, Howard Gardner mendapat gelar sarjana muda di bidang perhubungan sosial dari Universitas Harvard dengan predikat summa cum laude dengan tesisnya yang berjudul The Retirement Community in America. Pada tahun 1965 sampai 1966, beliau mempelajari filsafat dan sosiologi di London School of Economics. Howard Gardner memperoleh gelar PhD dalam bidang sosial dan psikologi perkembangan dari Harvard Universitas pada tahun 1971 dengan tesisnya yang berjudul The Development of Sensitivity to Figural and Stylistic Aspects of Painting. Howard Gardner mulai mengajar di Harvard School of Education pada tahun 1980. Menurut Howard Gardner, setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, semua manusia memiliki kecerdasan. Tidak ada istilah manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas-tidak cerdas dari ahli terdahulu. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ, yang hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematika, linguistik, dan spasial. Howard Gardner dari Harvard University kemudian memunculkan istilah multiple intelligence yang kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidik, multiple intelligence melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, yang setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya. Howard Gardner mencetuskan 9 kecerdasan yang disebutnya adalah kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis. Beserta dengan aturan-aturannya, seorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Yang kedua, cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya. Yang ketiga, suka dan pandai bercerita serta melucu dengan kata-kata. Yang keempat, terampil menyimak dan suka bermain bahasa. Yang kelima, cepat menangkap informasi lewat kata-kata. Yang keenam, mudah hafal kata-kata. Ketujuh, memiliki kosakata yang relatif banyak. 8, cepat mengeja kata. 9, berminat terhadap buku. 10, cepat membaca dan menulis. Dan contohnya adalah penulis, pembawa acara, penerjemah, dan pengacara. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika memiliki yang pertama, tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi coba ralat. Kedua, menduga-duga sesuatu. Yang ketiga, terus-menerus bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya. Pertanyaan seperti, mengapa telur berubah jadi ayam, merupakan contoh pertanyaan yang berhulu logika matematika. Yang keempat, relatif cepat dalam kegiatan menghitung, gemar berhitung dan menyukai permainan strategi seperti permainan catur Jawa.
Kelima, cenderung mudah menerima dan memahami penjelasan sebab akibat. Contohnya adalah ilmuwan, ahli statistik, dan ahli akuntan. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat serta mengubah penangkapannya tersebut ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, lukisan, patung. Anak yang cerdas dalam visual spasial seperti pertama, memiliki kepekaan terhadap warna, garis-garis, bentuk-bentuk, ruang, dan bangunan. Dua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat oleh mata. Ketiga, memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Yang kelima, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok-balok. Keenam, dapat mempergunakan apapun untuk membentuk sesuatu yang bermakna baginya. Penjepit kain dapat dikait-kaitkan dengan membentuk pesawat terbang, dinosaurus, bahkan orang-orangan. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilannya mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi keseimbangan, keterampilan kekuatan, kelenturan kecepatan, dan keakuratan, menerima rangsang, sentuhan, dan tekstur. Anak yang cerdas dalam gerak kinestetik yang pertama, terlihat menonjol dalam kemampuan fisik, terlihat lebih kuat, lebih lincah daripada anak-anak seusianya. Kedua, suka bergerak, tidak bisa duduk diam berlama-lama. Ketiga, mengetuk-etuk sesuatu. Keempat, suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menarik perhatiannya. Kelima, senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, berguling. Keenam, suka menyentuh barang-barang. Tujuh, suka bermain tanah liat dan menunjukkan minat yang tinggi ketika diberi tugas yang berkaitan dengan keterampilan tangan. Contohnya adalah penari dan atlet. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, melodi, dan warna suara. Anak-anak yang cerdas dalam musikal memiliki 1. Cenderung dapat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. 2. Menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tersebut. 3. Mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda tak terpakai. 4. Suka menyanyi, bersenandung, atau bersiul. 5. Mudah mengenali suara-suara di sekitarnya seperti suara sepeda motor, suara burung, kucing, ataupun anjing. Contohnya adalah seperti penyanyi dan juga pencipta. Contohnya adalah seperti seorang guru dan juga seorang. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan untuk membeda-bedakan emosi, menandainya dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal yang baik, pertama, terlihat lebih mandiri. 2. Memiliki kemauan yang keras. 3. Penuh percaya diri. 4. Memiliki tujuan-tujuan tertentu. 5. Tidak mengalami masalah ketika dibiarkan bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajar tersendiri. 6. Suka menyendiri. Contohnya adalah seorang pilot, seorang pelukis, dan seorang desainer.
Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kecintaan seseorang pada benda-benda alam, binatang, dan tumbuhan. Kecerdasan naturalis juga ditandai dengan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam seperti dedaunan, awan, batu-batuan. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis seperti yang pertama, cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan. Dua, menghabiskan waktu mereka di dekat akuarium. Tiga, memiliki keingintahuan yang besar tentang seluk-beluk hewan dan tumbuhan, cenderung suka mengoleksi bunga-bunga dan daun-daun kering. Keempat, mengoleksi mainan binatang tiruan seperti dinosaurus, harimau, dan ular. Contohnya adalah seperti dokter hewan. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia jasmani maupun kejiwaan, dan dengan makna pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Kecerdasan eksistensial juga berkaitan dengan kemampuan merasakan, memimpikan, dan menjadi pemikir yang menyangkut hal-hal yang besar. Contohnya adalah seorang pemimpin agama. Relevansinya dengan tujuan pendidikan Kristen. Yang pertama, menanamkan kebenaran di dalam Yesus Kristus kepada para murid. Kedua, menanamkan iman atau keyakinan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiga, membina karakter yang kuat di dalam Yesus. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-14 berbunyi, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Amin.